Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah dipertemukan Allah sampai pada hari ke-17 di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 dan 98 dengan tema orang-orang Yahudi sangat memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-imamu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi bita'wili jami'an ala anna hadhil ayah nazalat jawaban lil yahudi min bani Israila idh za'amu anna Jibrila aduwwun lahum wa anna Mikaila waliyun lahum. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau yang terkenal dengan tafsir At-Tabari mengatakan bahwa para ulama tafsir telah sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengaku bahwa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail adalah penolong mereka. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali ia didatangi oleh malaikat yang membawa risalah dan wahyu dari sisi Tuhannya. Siapakah temanmu sehingga kami harus mengikutimu? Beliau menjawab Jibril. Mereka berkata, malaikat yang membawa pertempuran dan peperangan itu, dia adalah musuh kami. Seandainya engkau mengatakan Mikail yang menurunkan hujan dan kasih sayang, niscaya kami mengikutimu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Qala al-Bukhari, qauluhu man kana aduwwan li Jibril. Mengenai firman Allah, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, qala Ikrimah, berkata Ikrimah, kalimat Jibr wa Mika wa Israf abdun wa il Allah. Kata atau kalimat Jibr, Mika, dan Israf adalah hamba. Sedangkan kata Il itu adalah maknanya Allah. Ini merupakan bahasa Ibrani. Firman Allah berikutnya adalah, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, fa inna Jibril al-Amin nazala hadzal al-Quran ala qalbika ya Muhammad bi amrillahi ta'ala.
yakni sesungguhnya malaikat Jibril Al-Amin menurunkan Al-Quran ini kepada hatimu wahai Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi memberikan keterangan, wadallatil ayatu ala syarfi Jibril alaihissalam wa dhammi mu'adihi. Ayat ini menunjukkan kemuliaan Jibril alaihissalam dan celaan siapa saja yang memusuhinya. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Jibril adalah Ruhul Amin yang turun dengan membawa zikrul hakim Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hatimu ya Muhammad dengan izinnya. Ia adalah salah satu dari para Rasul Allah dari golongan para malaikat. Dan barang siapa yang memusuhi Rasul, berarti ia telah memusuhi seluruh Rasul. Sebagaimana orang yang beriman kepada salah seorang Rasul, maka hal itu mengharuskan ia beriman kepada seluruh Rasul. Bagaimana halnya dengan orang yang kufur kepada salah seorang Rasul, berarti ia telah kufur kepada seluruh Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat berikutnya adalah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Membenarkan apa-apa yakni kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ai musaddiqan lima sabaqahu minal kutubis samawiyah wa fihi al-hidayatul kamilah wal bisyaratu saratu lil mu'minina bi jannatin na'im. Membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, di dalamnya terdapat petunjuk yang lengkap dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman untuk ditempatkan di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang ke-98 kembali Allah menegaskan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, Imam Ibnu Katsir menegaskan, man adani wa malaikati wa rusuli wa rusuluhu tashmulu rusuluhu minal malaikati wal bashar. Beliau menjelaskan barang siapa yang memusuhiku para malaikat dan rasul-rasulku, artinya yang dimaksud dengan rasul-rasulnya yaitu mencakup rasul dari para malaikat dan juga dari kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para rasulnya dari kalangan malaikat dan kalangan manusia. Jibril dan Mikail, kalimat ini merupakan ataf al-khas, yakni penyambung secara khusus dari makna khusus kepada makna umum. Karena keduanya termasuk malaikat yang dikategorikan dalam cakupan para rasul secara umum. Kemudian keduanya disebut secara khusus karena syiak atau redaksi berkenaan dengan pembelaan terhadap Jibril yang merupakan duta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai penyebutan Mikail karena orang-orang Yahudi mengaku bahwa Jibril sebagai musuh mereka, sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Maka Allah Ta'ala memberitahukan, barang siapa yang memusuhi salah satu dari keduanya, Jibril dan Mikail, berarti ia telah memusuhi yang lainnya juga, memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat yang terakhir adalah, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama azhara al-Islam hahuna litaqriri hadzal ma'na wa idhari wa ilamihim anna man ada awliya Allahi faqad ada Allah wa man ada Allah fa inna Allah aduwullah wa man kana Allahu aduwah faqad khasirat dunya wal akhirah. Na'udzubillah.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan namanya dengan maksud untuk menegaskan makna di atas, sekaligus untuk menjelaskan dan memberitahukan kepada mereka bahwa siapa saja yang memusuhi wali Allah, maka sesungguhnya Allah adalah musuhnya, dan barang siapa yang memusuhinya maka akan merugi di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah makna dari surat Al-Baqarah ini. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya menjadi musuh wali Allah dan musuh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.